Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, teman-teman mungkin sudah lihat dan sudah mendengarkan kabar yang sangat santer diperbincangkan di jagat media sosial pada hari ini, yakni Partai Nasdem yang tidak masuk dalam kabinet Prabowo Gibran. Ya, tidak masuk dalam kabinet Prabowo Gibran. Dan kabar ini langsung dimakan oleh para buzzer-buzzer pembenci Pak Jokowi, orang-orang yang membenci Gibran, orang-orang yang tidak menyukai Prabowo dan Gibran, dengan menggoreng isu ini dengan gorengan-gorengan yang ya menurut saya sangat tidak punya otak dan isi kepala, teman-teman. Karena mereka tidak melihat kondisi dan membaca kondisinya secara utuh. Sekjen Partai Nasdem mengatakan bahwa Nasdem tidak masuk dalam kabinet Prabowo Gibran. Artinya tidak ada menteri dari Nasdem yang masuk dalam jajaran kabinet Prabowo Gibran. Tapi Ketua Umum Surya Paloh ternyata masih mendukung dan tetap akan memberi masukan kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Dan ada hal yang menarik, teman-teman ya. Ibu Irma Suryani, salah satu elit Partai Nasdem, juga memberikan statement membantah seluruh isu-isu liar yang disebarkan oleh buzzer-buzzer para pembenci terkait dengan Nasdem yang tidak masuk ke dalam kabinet Prabowo Gibran. Dan ini sangat elegan, teman-teman. Ibu Irma memberikan penjelasan yang sangat baik yang bisa membuka kepala serta pikiran kita terkait sikap Partai Nasdem. Dan ternyata para buzzer dan gelandangan politik itu salah membaca Partai Nasdem. Oke teman-teman, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Assalamualaikum rakyat Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Untuk pagi ini saya akan berusaha merespon dan memberikan klarifikasi, kemudian memberikan pencerahan kepada seluruh masyarakat Indonesia terkait dengan keputusan tidak bergabungnya Partai Nasdem di kabinet Prabowo Gibran. Ada satu hal yang ingin saya jelaskan agar tidak digoreng-goreng nih ya dengan para pembenci, dengan presiden akal sesat dan lain sebagainya. Presiden akal sesat. Bahwa Nasdem tidak mengajukan nama untuk masuk dalam kabinet Prabowo Gibran. Tetapi Nasdem konsisten. Pak Surya Paloh tetap konsisten untuk memberikan penuh mendukung pemerintahan Prabowo Gibran ke depan. Tetapi dengan cara-cara yang berbeda. Kenapa? Karena kami tidak ingin menjadi beban pemerintahan Prabowo Gibran. Ya. Kenapa kami tidak ingin menjadi beban? Karena kami tahu diri, kami bukan bagian dari orang atau bagian dari partai politik yang ikut berjuang memenangkan Prabowo Gibran. Wah, keren Kemarin banget. Seperti yang diketahui oleh pemirsa, oleh rakyat Indonesia, bahwa Partai Nasdem kemarin mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Meskipun kemudian setelah ditetapkan oleh MK, kami partai yang taat dengan aturan dan hukum tentunya menerima keputusan MK dengan lapang dada, dengan penuh sekali lagi saya sampaikan, dengan penuh kesadaran untuk membangun Indonesia lebih baik. Kami yakin bahwa Prabowo Gibran sebagai pemenang mampu ke depan menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Dan Partai Nasdem siap memberikan solusi, memberikan masukan-masukan positif, dan selalu berkoordinasi dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Kami akan mendukung penuh semua program-program Prabowo Gibran, tentunya sepanjang dengan program-program yang bermaslahat bagi masyarakat Indonesia. Dan kalaupun ada yang kurang bermaslahat misalnya, tentu kami akan memberikan masukan kepada
pemerintah Prabowo Gibran dengan elegan, ya, dengan solusi, tidak dengan caci maki, itu bisa saya pastikan. Dan kami semua sebagai anggota DPR RI dipersiapkan oleh partai politik kami, Partai Nasdem, Ketua Umum kami Bapak Surya Paloh, untuk mengawal semua program-program pemerintah agar tetap tepat sasaran, ya, terdistribusikan dengan benar kepada masyarakat, dan anggarannya juga jelas, ya, untuk bisa membangun Indonesia ke depan menjadi lebih baik di setiap program yang ada. Nah, jadi jangan digoreng-goreng lagi nih, ya. Kami tetap menjadi bagian dari yang mendukung kabinet Prabowo Gibran. Tetapi memang, ya, sampai saat ini kami tidak menyodorkan nama. Namun kalau nanti Pak Prabowo membutuhkan, ya, kader-kader terbaik kami untuk ikut, ya, memberikan solusi, memberikan saran di DPR, ya, memberikan saran dari DPP dengan kontribusi-kontribusi FGD dan pemikiran-pemikiran yang lain, tentu kami akan selalu siap. Dan kami selalu berpikiran positif kepada pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Kami yakin di bawah kepemimpinan beliau bersama-sama dengan kami, ya, pemerintahan ini akan mampu menjawab tantangan zaman, tantangan dari semua kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa tolong, ya, oknum-oknum, para pembenci, ya, para buzzer-buzzer politik yang sudah habis kontrak kerjanya, nggak usahlah lagi menggoreng-goreng masalah ini, dan nggak usah diadu-adu lagi. Cukup, ya, memalukan gitu, ya, memalukan sebagai anak bangsa yang seharusnya bisa memberikan kontribusi positif kepada negara, tapi justru selalu mengadu domba rakyat dengan rakyat dan rakyat dengan pemerintah. Rakyat Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan, yuk kita jaga pemerintahan Prabowo Gibran, kita kawal semua program-programnya agar bermaslahat, dan kita kawal juga anggarannya, kita support anggarannya, kita kritisi. Ingat, kita kritisi, tetapi sekali lagi kritisinya harus konstruktif. Betul. Jangan seperti akal sesat, presiden akal sesat yang selalu mengadu domba rakyat dengan rakyat dan rakyat dengan pemerintah. Tidak akan pernah maju Indonesia. Betul. Kalau ada orang, ya, yang saya terus terang curigai menjadi agen asing untuk selalu membenturkan rakyat dengan rakyat dan rakyat dengan pemerintah. Semoga pemerintahan Prabowo dan Gibran bisa menjawab semua tudingan-tudingan negatif mereka yang selalu tidak suka dengan pemerintah Republik Indonesia yang sah. Salam keindonesiaan, salam untuk kita selalu berada di bawah NKRI, selalu mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan jangan lupa Bhinneka Tunggal Ika. Selalu kita ada dalam satu perbedaan, tetapi sebagaimana yang sudah disampaikan oleh sang founding father kita, tetap kita berada dalam satu kesatuan Republik Indonesia dan jangan pernah tergoyahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi teman-teman pesan dari Ibu Irma Suryani, salah satu elit dari Partai Nasdem, yang menjelaskan apa yang akan dilakukan oleh Partai Nasdem atau langkah-langkah apa yang akan ditempuh oleh Partai Nasdem dalam mendukung program-program Prabowo Gibran dan pemerintahan Prabowo Gibran. Ini keren teman-teman. Ini partai yang patut dicontoh oleh partai-partai lain yang kemarin mungkin tidak masuk ke dalam koalisi Indonesia Maju, tapi sekarang mereka bergabung. Ya, jangan membuat beban kepada Pak Prabowo, karena kalian bukan partai yang berjuang dan bekerja memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres 2024 kemarin. Dan Partai Nasdem adalah contoh yang sangat baik teman-teman. Dia tahu diri, dia sadar diri.
Kita bukan orang yang berjuang, ya udah kalau Pak Prabowo minta kita berikan, kalau Pak Prabowo tidak minta ya udah jangan kita sodor-sodorkan gitu. Walaupun kita sudah masuk ke dalam koalisi, maksudnya kita sudah mendukung Prabowo Gibran, kita sudah mendukung pemerintahan ke depan dan berjalannya pemerintahan dengan baik. Ini gentleman, ini sikap yang gentleman yang diambil oleh Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Surya Paloh. Dan ya sepertinya memang Nasdem punya cara yang lain ya. Beliau ingin mengkritik, beliau ingin mengawasi, dan itulah seharusnya yang dilakukan oleh partai-partai politik. Dia harus mengkritisi walaupun dia berada dalam koalisi, dia harus mengkritik program-program yang mungkin belum sempurna, harus menyempurnakan semua program yang ada, mengawasi anggaran-anggaran yang disalurkan, jangan sampai dipotong-potong sampai ke bawah, ya malah sudah berkurang 40% teman-teman. Ini yang tidak kita inginkan. Semua harus dikawal, program harus dikawal agar semua maksimal, semua berjalan dengan baik. Nah, buat para pembenci nih ya, utamanya tadi yang di highlight oleh Ibu Irma, ya presiden akal sesat teman-teman. Mungkin kalian sudah tahu ya, siapa presiden akal sesat yang selalu disebut oleh Ibu Irma, yang selalu membentur-benturkan rakyat dengan rakyat, rakyat dengan pemerintah. Ya, itulah Rocky Gerung teman-teman. Maaf. Saya kadang salah sebut nama ya, karena selalu keceplosan teman-teman. Apalagi ya, nama orang ini selalu muncul di berbagai media sosial untuk menyebarkan kebencian gitu ya kan. Dan ya mungkin saya juga agak-agak berpikir seperti Ibu Irma ya, apakah orang-orang ini merupakan agen dan bayaran dari asing untuk membuat politik adu domba di dalam negeri kita, divide et impera. Waduh, seperti yang selalu diungkapkan dan diutarakan oleh Pak Prabowo di setiap pidatonya teman-teman. Karena apa ya, tanda-tandanya sih sudah muncul teman-teman. Ketika kita ingin hilirisasi, Eropa menggugat kita ke pengadilan, ya kan? Mereka tidak senang dengan hilirisasi kita. Mereka ternyata hanya ingin bahan mentah kita mereka beli dengan harga murah, kemudian mereka mengolahnya sendiri dan kembali menjual kepada kita dengan harga yang sangat mahal. Dan seperti kata Pak Jokowi dan Pak Prabowo serta Pak Luhut, negara-negara maju itu tidak akan mau melihat negara-negara berkembang menjadi negara maju. Mereka selalu men-tackle, mereka selalu menghalangi. Tapi mungkin ya, asing dan barat ini sudah tidak mampu menekan kita lewat pemerintahan, lewat elit. Mungkin mereka sudah tidak sanggup melakukan hal itu teman-teman, karena ya apalagi presiden selanjutnya adalah Pak Prabowo yang sangat tegas dan paham tentang geopolitik, tentang strategi-strategi busuk dari asing. Nah mungkin sekarang mereka menggait anak-anak bangsa, menggait orang-orang oposan ini untuk membuat politik adu domba teman-teman. Ya karena kalau teman-teman lihat hampir setiap hari orang-orang ini ya membuat forum-forum diskusi yang isinya apa? Tenggelamkan Jokowi, jatuhkan Jokowi, gulingkan Jokowi, batalkan pelantikan Gibran, itu aja terus isunya. Dan mereka membuat sebuah pertemuan akbar di hari ini dan segala macam, aksi besar-besaran kata Amin Rais. Ya, itulah yang mereka lakukan teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.